Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas untuk modul 3.1 di mana kita akan bahas 4 buah kasus dari 4 paradigma ethical dilemma. Kasus pertama yaitu Budini sebagai kepala sekolah. Di kasus ini Budini ada posisi di kepala sekolah SMA Insan Gemilang. Dia sangat berbakat, baru sekali, tapi Budini juga seorang wirausahawan yang sukses dalam bidang kuliner. Selama ini dia membagikan waktunya dengan baik, dia bisa memanage waktu dengan baik. Sehingga dia dalam pekerjaan dan wirausahanya tidak pernah terbentur di sekolah. Berikutnya, pada saat bisnis kuliner Budini berkembang pesat, dia dihadapkan pada posisi 3 bulan pelatihan di luar kota. Nah, saat itu juga ternyata 3 bulan itu kondisi sekolah yang dia pimpin mulai menurun inovasi kerjanya. Siswa banyak yang melanggar peraturan dan orang tua murid yang mengeluh karena menurunnya kualitas pendidikan. Jika ia mengikuti program, dia akan meninggalkan sekolah. Tapi jika dia tidak meninggalkan sekolah, dia tidak bisa ikut program, maka bisnis kulinernya juga akan dalam tanda kutip itu tidak berkembang. Sehingga posisi yang menghadapi dilema itu adalah Budini selaku kepala sekolah. Kondisi yang pertama, sangat benar sekali jika Budini tidak mengikuti program pelatihan karena saat itu komunitas sekolah sedang membutuhkan kepemimpinannya dan saat itu kondisi sekolah kurang baik. Tetapi benar juga jika dia mengikuti program pelatihan bisnis karena untuk pengembangan dirinya dan untuk keluarganya. Sehingga paradigma yang terjadi adalah dilema antara individu versus komunitas. Apakah dia mengepentingkan individunya sendiri atau komunitas? Tapi di sini juga ada dilema lagi secara implisit, yaitu jangka pendek versus jangka panjang. Jika Budini mengikuti kondisi pendidikan saat itu, pelatihan bisnis, mungkin bisa saja secara jangka panjang sekolah tersebut bisa lebih mandiri lagi walaupun tanpa Budini dan bisa berlangsung sekolah tersebut. Tapi memang dari segi jangka pendek, Budini akan dikesampingkan oleh warganya. Case kedua yaitu Pak Pandu, di mana kondisi Pak Pandu di sini adalah dia ingin melakukan kondisi dari guru biologinya, dia itu ada studi tour. Semua anak mengikuti tapi harus membayar. Tapi ada satu anak, wali kelasnya Budita, dia tidak bisa ikut karena kendala biaya. Akhirnya Budita menghadap ke Pak Pandu selaku kepala sekolah. Pak Pandu sadar kalau ia harus menerapkan peraturan itu. Dan Danang akan sedih karena tidak ikut. Sedangkan Danang di sini adalah siswa yang sangat berprestasi terutama di bidang pelajaran biologi. Sehingga yang menghadapi dilema adalah Pak Pandu selaku kepala sekolah. Benar jika Pak Pandu memperbolehkan Danang ikut kegiatan studi tour di Taman Safari karena ada rasa kasihan dan kasihan Danang siswa yang menyukai biologi terutama bidang hewan. Tetapi benar juga jika Pak Pandu tidak memperbolehkan Danang untuk ikut studi tour karena sesuai keadilan dan peraturan yang ada, jika belum membayar tidak diperbolehkan. Maka teman-temannya bisa protes. Sehingga paradigma yang terjadi adalah dilema keadilan versus rasa kasihan. Ada satu dilema secara implisit lagi yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Terutama dalam hal Danang. Sehingga jika Danang tidak ikut secara jangka pendek mungkin tidak ada masalah, tapi pada saat jangka panjang dia akan memberikan rasa putus asa pada Danang akan minat pada pelajaran biologi tersebut. Pada kasus ketiga yaitu kepala sekolah versus Pak Dodi. Sedangkan saya di sini sebagai kepala sekolah SMP swasta, Pak Dodi adalah guru matematika yang pernah loyal dan kompeten. Semangat belajarnya tinggi. Tapi Pak Danar sering terlambat, sering melupakan tanggung jawab. Juga RPP kadang telat, membuat soal ujian juga telat. Sehingga
saya sebagai kepala sekolah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Karena tidak sesuai dengan peraturan, tapi Pak Dodi menerima keputusan sekolah tersebut, sehingga ia harus mencari pekerjaan baru. Saya sendiri sebagai kepala sekolah paham betul pada saat ada sekolah yang menerima berikutnya, dia pasti akan berikan surat rekomendasi dari saya. Apakah saya ingin meloloskan kondisinya tentang integritas, pengelolaan waktu atau emosinya? Jika saya tulis dengan jujur, maka otomatis dia tidak akan diterima. Sedangkan posisinya, dia itu adalah sebagai kepala keluarga, memiliki istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil. Jika saya tidak menulisnya, maka posisi Pak Dodi bisa masuk di pekerjaan itu, tapi dengan konsekuensi akan merugikan sekolah yang bersangkutan. Sehingga ada dua kondisi, paradigma yang terjadi adalah kebenaran versus kesetiaan, di mana secara ini kita harus jujur menulis yang benar, tapi secara logika Pak Danar sudah lama bekerja di sekolah saya, sehingga saya merasa kasihan juga posisinya dia. Terus berikutnya adalah ada dua dilema lagi secara implisit, yaitu keadilan versus kasihan. Harusnya dia merasa, mohon maaf, karena saya itu harus merasa adil, berikutnya saya juga merasa kasihan. Yang dilema secara implisit lagi yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Karena berhubungan dengan tempat kerja baru, SMA Cahayati mungkin ada masalah dengan kondisi Pak Dodi yang semakin memburuk di sekolah yang baru. Case 4 yaitu Bapak Zulkarnain, di mana Bapak Zulkarnain itu dihadapkan pada posisi benar jika memilih program pelatihan guru di bidang teknologi, karena memang jika gurunya itu menurun kualitas teknologinya, sedangkan dia harus pembelajarannya sekarang harus interaktif bukan teknologi, maka harus melakukan program pelatihan guru. Di lain pihak, dalam jangka pendek, para guru tersebut karena sedang mengalami posisi dari corona, dia itu ada keterkaitan emosional untuk bisa teamwork menyambut siswa setelah pembelajaran corona. Ada paradigma yang terjadi yaitu dilema jangka pendek dan dilema jangka panjang. Sehingga jika mementingkan salah satunya, maka dia jangka pendeknya berhasil, tapi jangka panjang Bapak Ibu gurunya tidak akan bisa teknologi. Jika mengepentingkan jangka panjang teknologi, maka dalam jangka pendek teamwork yang didapat dari corona atau apa itu juga akan berbenturan dengan kondisi guru tersebut. Ini adalah penjelasan saya dari ethical dilemma yang berhubungan langsung dengan kondisi di sekolah dari 4 kasus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.